Dua produser film terkenal lagi sarapan di restoran mewah. Mereka lagi ngebahas anggaran sequel film blockbuster yang meraup untung 5 miliar rupiah di box office. Mereka harus ngobrol dengan suara pelan karena naskahnya berisi detail penting, jadi nggak akan ada orang lain yang ikut nguping. Ternyata dugaan mereka benar, beberapa orang kepo lagi nguping isi obrolan mereka. Bantu cariin orangnya dong. Cowok yang duduk di samping meja mereka megang majalah dalam posisi terbalik. Pasti dia nggak ngebaca isinya. Cewek ini ternyata seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang nongol dari ranselnya tuh. Dan cowok ini lagi makan salad, tapi di balik rambut gondrongnya ada mikrofon kecil. 3 orang ini lagi ngantri di depan gerobak es krim. Orang pertama langsung ngambil kon yang dikasihin si penjual. Cowok di belakangnya kelihatan gugup dan masukin kedua tangannya ke dalam saku. Cowok ketiga lagi pakai teropongnya. Siapa dari ketiga cowok ini yang sebenarnya polisi? Cowok pertama, lihat aja tuh, di saku celananya ada HT. Pengendara motor ini lagi asik menyusuri jalanan desa saat tiba-tiba mendengar teriakan. Rupanya ada cewek yang minta bantuan di tengah hutan. Pengendara itu langsung mendatangi sumber suara dan ngeliat 3 cewek di sela-sela pepohonan. Mereka minta diselamatin dari vampir. Tapi vampirnya yang mana? Tanya cowok itu. Dia, seru kedua cewek sambil nunjuk ke satu cewek. Gimana pengendara itu bisa nentuin cewek yang asli? Di motornya ada 2 kaca spion. Dia perlu muter setangnya untuk ngecek bayangan mereka. Maria baru aja siuman di tempat asing. Kejadian terakhir yang dia ingat, saat itu dia lagi jalan di taman dan tiba-tiba semuanya jadi gelap. Di ruangan ini ada banyak tumpukan sampah. Lampu merah menyala-nyala di atas kepala dan untungnya pintu ruangan agak ngebuka. Berarti Maria masih bisa meloloskan diri, tapi sebelum keluar dia perlu ngambil barang berguna di ruangan ini. Dan dia cuma bisa milih 2 item. Yang mana ya? Dia harus ngambil alat selam dan masker. Coba deh, lihat keluar jendela. Ada ikan yang berenang-renang. Jadi saat ini Maria ada di bawah air. Di penjara ini ada 4 tahanan yang semuanya kelihatan sangar. Tapi salah satu dari mereka ternyata masih tahanan baru. Apa kamu bisa nebak orangnya? Kamu ngiranya cowok ini ya? Bukan. Di temboknya ada 5 coretan garis. Jadi dia udah lumayan lama ditahan di sini. Si tahanan baru ada di seberang sel, yang temboknya masih bersih. Alex pulang ke apartemennya di lantai teratas setelah nge-gym. Saat dia lagi makan siang, tukang pipa air mengetuk pintu kamarnya. Mereka bilang langit-langit apartemen Alex hampir ambrol karena tetangganya lupa matiin keran. Dan sekarang airnya mulai membanjiri seisi gedung. Jadi Alex diminta untuk segera pergi. Tapi anehnya, Alex langsung nutup pintu dan menghubungi polisi. Kenapa gitu? Dia tinggal di lantai paling atas, jadi nggak ada air yang bisa membanjiri kamarnya. Akhirnya, Ani bisa beli motor yang udah lama jadi idamannya. Sebelum jalan-jalan sore, dia udah moles motornya di pagi hari. Lalu, dia segera nutup garasi dan berangkat kerja. Saat dia ngebuka garasinya lagi di sore hari, ternyata motornya udah hilang. Dia langsung menginterogasi 3 tetangganya. Adrian bilang, pas tadi aku belanja, motormu masih ada di garasi kok. Alisa bilang, dia pergi sejak pagi dan baru aja pulang. Kirana mengatakan, dia nggak terlalu merhatiin rumah Ani. Saat itu, dia lagi pusing mikirin hasil wawancara kerjanya. Siapa yang nyuri motor Ani? Adrian, katanya sih dia ngeliat motor itu terparkir di garasi, padahal kan garasinya ditutup. Bu Putri ngadain pesta dansa untuk ngerayain ulang tahunnya dan hampir setengah penduduk kota diundang ke acara tersebut.
Di tengah acara, lampu gedung tiba-tiba mati selama beberapa menit. Dan saat lampunya nyala lagi, anting berlian mewah milik Bu Putri udah hilang. Sepupu jauhnya yang bernama Sylvia dituduh sebagai tersangkanya. Tapi dia bilang saat itu dia lagi touch-upan di kamar mandi. Dia juga bilang dia nggak tahu menau kalau lampunya sempat mati. Menurutmu siapa nih yang udah bohong? Bu Putri atau Sylvia? Saat kejadian, lampu di seisi gedung ikut mati. Jadi kalau Sylvia lagi make upan, dia pasti tahu dong kalau ada yang nggak beres. Adele nemu temannya, Umar, pingsan di lantai 2 rumahnya. Makanya dia langsung menghubungi polisi. Petugas yang datang ke TKP minta dia nyeritain kronologinya. Adele bilang, kebetulan dia lagi lewat di dekat rumah Umar dan ngeliat lampu kamarnya masih menyala. Dia langsung mendekati jendela, ngintip ke dalam, dan ngeliat tubuh Umar tergeletak di lantai. Lalu, dia segera menghubungi polisi dan berlari ke dalam rumah. Sayangnya, si petugas nggak percaya sama cerita Adele. Kalau kamu gimana? Kok kayak dibuat-buat ya? Umar pingsan di lantai 2, dan Adele nggak akan bisa melihatnya dari jendela lantai 2. Martha pulang kerja dalam kondisi basah kuyup oleh hujan. Dan apesnya lagi, coklat kesayangannya udah dimakan oleh salah satu adiknya. Lalu dia langsung menanyai semua adiknya. Laura bilang dia lagi berolahraga di dalam kamar dan gak tahu menau kalau ada snack. Ashley bilang dia gak bakal makan coklat orang lain. Sedangkan Luna mengatakan dia sibuk nyiram bunga di taman dan baru aja masuk rumah. Siapa yang bohong? Pasti Luna. Saat itu masih hujan, jadi dia nggak perlu nyiram bunga. Citra pengen banget melihara kucing, tapi mamanya nggak ngebolehin. Suatu hari, dia nemu anak kucing di jalan dan membawanya pulang. Dia langsung ngumpetin anabul itu biar nggak ketahuan. Tapi keesokan harinya, Mama Citra masuk ke kamarnya dan langsung tahu kalau di situ ada anabul. Gimana dia bisa tahu ya? Citra cuma pakai celana pendek dan mamanya bisa ngeliat kakinya dipenuhi cakaran. Jihan dikurung di ruangan rahasia bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seisi ruangan dan orang lain tanpa perlu menggerakkan badan dan kepalanya. Agar bisa lolos dari situ, Jihan harus menaruh apel agar semua orang kecuali satu orang bisa melihat apel itu. Akhirnya, Jihan bisa mecahin teka-teki ini. Tapi gimana caranya ya? Dia naruh apel itu di atas kepala salah satu cowok. Pelaut tua ini berhasil ngedapetin peti harta karun dari dasar laut. Tapi saat dia ngambil salah satu koin di dalamnya, seorang bajak laut tiba-tiba muncul di hadapannya. "Jangan pegang-pegang hartaku," seru si bajak laut. "Kamu harus menerima kutukan menghabiskan separuh hidupmu di laut dan separuh lagi di darat." Pelaut itu sudah renta dan nggak tahu pasti sisa umurnya. Terus gimana tuh cara dia ngabisin setengah sisa hidupnya di dalam air? Dia perlu ngabisin 1 hari di laut dan 1 hari lagi di darat. Saat ujian, Pak Guru ngasih tahu semua muridnya kalau mereka cuma perlu ngejawab 1 pertanyaan agar bisa lulus. Lalu, dia ngeluarin bola biliar putih dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. "Tolong buktikan kalau bola ini nggak ada," ucap Pak Guru. Setelah semua jawabannya dikumpulin, ternyata cuma 1 murid yang dinyatakan lulus. Padahal dia cuma nulis 2 kata di lembar jawabannya loh, tapi langsung dinyatakan lulus. Memangnya apa sih yang dia tulis? Bola apa? Saat menyusuri hutan di malam hari, kamu ngeliat pintu yang berdiri sendiri. Saking penasarannya, kamu langsung membuka pintu itu, melangkah maju dan masuk ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink.
kamu juga ngeliat rumah pink berlantai 1. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung masuk ke rumah itu. Semua perabotannya berwarna pink. Di dekatmu juga ada anak bulping yang berlarian. Kemudian, kamu menyusuri koridor menuju lantai 2. Apa warna tangganya? Gak ada tangga lah, kan rumahnya cuma berlantai 1.